Bab 551. Turunnya neraka, bos, ini saudara-saudaraku. Lin Xin menunjuk ke 500 penyihir yang semuanya mengenakan gaun merah menyala saat dia berbicara. Setelah melalui istirahat 2 hari, tubuh Lin Xin mendekati normal. Setelah melepaskan beban mentalnya dan mengeluarkan perasaannya yang terpendam, kekuatan mentalnya tampaknya mengalami peningkatan akibatnya. Sebagai kapten dari regu penyihir nomor 1, dia jelas tidak bisa beristirahat terlalu lama. Setelah pulih semangatnya, dia segera kembali ke posnya. Selain panggilan Li Zhengzi sejak hari itu, Long Hao Chen tidak menerima perintah atau permintaan apapun dari kuil penyihir. Dengan kata lain, dia dalam keadaan bebas total. Setidaknya untuk saat ini, Lin Xin masih menjadi kapten regu penyihir nomor 1. Dengan undangannya yang penuh dengan kebaikan, kelompok 3 Long Hao Chen ditemani oleh Li Xin tiba di benteng. Dengan status Lin Xin di Tombal Mountain Pass, membuat bukti identitas bagi mereka sangat mudah. Orang-orang yang menjaga bagian depan benteng semuanya adalah prajurit yang tinggi dan kuat yang dibalut baju besi berat. Prajurit ini hampir semuanya adalah cadangan yang dikirim oleh kuil prajurit, dan di belakang mereka adalah penyihir. Jumlah penyihir di benteng cukup untuk mengejutkan siapapun. Sejauh mata memandang, Long Hao Chen melihat lebih dari 2000 penyihir di tembok kota. Dan lebih jauh lagi, penyihir dari elemen yang berbeda semua ditugaskan ke regu penyihir yang berbeda dan dibalut gaun dengan warna berbeda, menunjukkan bukti tugas mereka. Saat melihat ke kejauhan, 8 pilar Dewa Iblis bisa dilihat berdiri tegak di antara barak iblis. 7 dari mereka membentuk cincin di sekitar yang tengah, yang sangat besar. Cahaya hitam keunguan yang pekat tak henti-hentinya naik di atas pilar Dewa Iblis ini, dan samar-samar seseorang bisa melihat wajah galak muncul di tengah cahaya hitam keunguan. Hell Demon Marbas menduduki peringkat kelima di antara Dewa Iblis. Seperti Dewa Iblis Kematian Saminaga mengawasi jalur gunung penahan naga, Dewa Iblis Neraka Marbas berdiri di sekitar sini, dari sini orang bisa melihat seberapa besar sisi iblis menghargai jalur gunung makam ini. Setelah perang suci berlangsung begitu lama, jalan Gunung Tombal adalah sisi dengan korban paling sedikit. Ini bukan hanya tentang korban manusia, tetapi juga korban iblis. Itu karena di sebagian besar waktu, penyihir kedua belah pihak ditentang, dan tidak ada yang bisa dengan mudah menembus formasi pertahanan musuh. Dalam hal kekuatan magis, jalan Gunung Tombal tidak kalah dengan musuh sedikit pun, dan memiliki keuntungan dari medan, memanfaatkan susunan magis mereka. Marbas bahkan kadang-kadang turun tangan secara pribadi, tetapi tidak pernah berhasil membalikkan keadaan, kembali dengan semangat rendah karena kegagalan setiap saat. Mages, para penyihir api yang membentuk tim semua melihat kelompok Long Hao Chen dengan rasa ingin tahu. Sepenuhnya dibalut seragam baju besi emasnya, Long Hao Chen tidak diragukan lagi adalah fokus perhatian terbesar. Namun, karena mereka sangat disiplin, tidak ada yang menggumamkan komentar. Lin Xin merendahkan suaranya, bertanya pada Long Hao Chen, "Bos, kapan kita akan pergi? Ayo kita cari Yuan-Yuan di Benteng Tenggara." Di selatan Jalan Gunung Tombal adalah sisi kuil prajurit. Setelah bersatu kembali dengan Long Hao Chen, Lin Xin menjadi lebih bersemangat untuk bersatu kembali dengan yang lain. Long Hao Chen tersenyum tipis, tidak terburu-buru. Karena kita telah tiba di dalam Tombal Mountain Pass, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu dan kemudian setelah beberapa waktu pertempuran kita akan melihat lagi apakah kita benar-benar dapat menemukan kontribusi untuk memberikan bantuan kita ke Tombal Mountain Pass. Tentu saja, dia memiliki pemikiran lain ketika dia sampai pada keputusan untuk tinggal di sini sedikit lebih lama. Kata-kata Long Tianying dan Li Zhengzi membuatnya sangat menyadari pentingnya menyatukan 6 kuil besar secara nyata, dan mereka menempatkan harapan ini ke pundak Long Hao Chen. Untuk bergandengan tangan melawan ancaman iblis, pertama-tama perlu untuk memahami 6 kuil besar. Medan perang jelas merupakan tempat terbaik untuk itu. Tombal Mountain Pass kami kebal dari serangan, tidak perlu ada orang luar sepertimu untuk melakukan apapun. Suara dingin terdengar dari dekat. Kelompok Long Hao Chen berbalik, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita dikawal oleh puluhan penyihir. Itu adalah Xuan Yuan-Yan dan Tan Wan. Tan Wan sedang berjalan di depan dan Xuan Yuan-Yan beberapa langkah di belakang. Keduanya sepenuhnya dibalut pakaian penyihir, samar-samar mengeluarkan beberapa fluktuasi sihir yang kuat. Melihat mereka, Lin Xin tercengang, tetapi segera menjadi marah padanya, mengeluarkan teriakan dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan?"
Melihat Lin Xin, Xuan Yuanyan memiliki ekspresi cemburu yang berbeda. Ekspresi Tan Yan masih aneh, saat dia dengan cepat melirik Lin Xin yang berdiri di samping Li Xin, dengan dingin menyatakan, jalan Gunung Tombal tidak membutuhkan orang luar. Lin Xin, sebagai Kapten Regu Penyihir nomor 1, Anda masih membawa orang luar ke benteng tanpa persetujuan eksplisit. Masalah ini akan dilaporkan ke kuil. Lin Xin mengerutkan alisnya, melihat ke arah Tan Wan dengan tatapan yang sangat kompleks. Nona Wanzi, mengapa perlu itu? TN, Wanzi adalah permainan kata-kata antara pil dan sesuatu seperti, Little One. Saat sebutan Nona Tan keluar, tubuh Tan Wan terlihat bergetar, tapi dia dengan cepat menekan emosinya sendiri. Kapten Lin, tolong tunjukkan dirimu dengan bermartabat. Saya adalah kapten dari Raging Wind Legion, bukan beberapa miss. Saya memerintahkan Anda untuk segera mengeluarkan orang-orang ini, atau jangan salahkan saya karena menjadi kejam. Raging Wind Squad bukan milik 10 regu penyihir utama, tetapi regu penyihir yang secara langsung berada di bawah kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Setelah kultivasi Tan Wan menerobos langkah ke-7, Li Zhengzi menempatkan pasukan yang terdiri dari penyihir elemen angin ini di bawah komandonya. Dalam hal status, Raging Wind Legion terlihat di atas 10 regu utama, yang berarti Tan Wan tanpa kesalahan adalah atasan Lin Xin. Wajah Lin Xin memiliki semburan merah sebelum semburan putih, tetapi di depan Tan Wan, dia sepertinya tidak mau menyala seperti yang dia kira. Long Hao Chen menepuk bahunya, tersenyum padanya, biarlah, Lin Xin. Karena Tombal Mountain Pass tidak membutuhkan bantuan kita akan turun sekarang. Mengatakan itu, dia berbalik ke arah Kair dan Han, dan berbalik, menuju ke bawah dari benteng. Tunggu sebentar, Tan Wan berkata tiba-tiba. Long Hao Chen berbalik, apakah Kapten Tan Wan memanggilku? Tan Wan mengangguk, pandangannya menjadi sangat tajam. Sebelum kepala ksatria suci sementara kembali ke jalan Gunung Tombal, apakah mungkin untuk meminta bimbinganmu, membandingkan catatan denganku? Saya akan membandingkan catatan dengan Anda. Tanpa menunggu Long Hao Chen untuk mulai berbicara, Kair menjadi tidak tahan. Ledakan niat membunuh yang kejam menyapu dirinya. Long Hao Chen bisa terus bertahan, tapi dia tidak bisa. Jika seseorang tetap begitu sombong, Kair harus melampiaskannya cepat atau lambat. Di depan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Kair, ekspresi wajah kerumunan penyihir segera berubah. Di luar Tan Wan dan Xuan Yuanyan, semuanya jatuh ke tanah dan hanya berhasil menahan serangan niat membunuhnya dengan segera merangsang energi spiritual mereka. Tan Wan dan Xuan Yuanyan juga terlihat gelisah. Xuan Yuanyan telah melihat sebelumnya bagaimana Kair membuka segelnya, dan menjadi lebih baik, tapi Tan Wan sangat terkejut. Niat membunuh dari Kair membeku, tirani tak tertandingi. Sebelum dia menggunakannya, tidak sedikit pun yang dibiarkan bocor. Itu membutuhkan pelatihan dan kultivasi tingkat tinggi. Long Hao Chen menekan bau Kair, lupakan saja. 6 kuil besar adalah keluarga yang sama. Kekuatan kita harus difokuskan pada musuh dan bukan untuk pertempuran batin. Ayo pergi. Mengatakan itu, dia menarik Kair untuk berbalik dan turun dari benteng. Li Xin menatap Tan Wan sekilas, dan mengikuti kru Long Hao Chen keluar. Lin Xin tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, menatap Tan Wan dengan keganasan. Selain itu, Xuan Yuanyan mencibir, Lin Xin, jangan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Jika tidak, kami akan menuduh Anda melakukan kesalahan. Keluar dari sini, apakah ini tempat untuk kamu singgahi? Kemarahan yang ditekan Lin Xin hampir langsung menyala. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar melawan Tan Wan, tetapi Xuan Yuanyan tidak membuatnya takut sedikit pun. Kamu, Xuan Yuanyan juga tidak memiliki temperamen yang baik, dan menjadi marah pada Lin Xin. Menunjuk dengan tongkat putih di tangannya, dia membentuk panah cahaya dan menembakkannya ke Lin Xin. Lin Xin terlihat meremehkan. Matanya berbinar dengan cahaya biru, dan tubuhnya langsung bergelombang dengan riak berair. Pada jarak 2 meter, panah cahaya itu langsung membusuk, dan segera, teriakan Phoenix yang tajam naik di atas Lin Xin. Api biru yang kuat meledak dari tubuhnya, naik ke udara sekitarnya. Di atas Lin Xin memadatkan bentuk burung Phoenix, menghadap Xuan Yuanyan. Matanya juga meledak dengan niat membunuh yang bermuka masam, sudah penuh dengan roh pembunuh. Cukup, hentikan. Tan Wan berteriak marah, berdiri di tengah keduanya sebelum berbalik ke arah Xuan Yuanyan, kami pergi. Mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Baik Xuan Yuanyan maupun Lin Xin tidak bisa menanggapi Tan Wan. Saat Tan Wan melihat secara mendalam ke api yang membumbung di sekitar Lin Xin, matanya berbinar karena marah.
Setelah mendengus, dia berbalik dan pergi. Api biru perlahan menghilang, saat Lin Xin dengan penuh kebencian menamparkan udara, saat api tersebar ke segala arah. Di sisi lain, Li Xin mengikuti mereka pergi. Hao Chen. Aku baik-baik saja, Kak. Long Hao Chen secara alami mengerti bahwa Li Xin ingin menghiburnya. Li Xin menghela nafas lalu berkata, ngomong-ngomong, banyak hal menjadi sangat sulit bagi Lin Xin. Kontradiksinya dengan Tan Wan dan Xuan Yuan Yan sangat terkait dengan saya. Long Hao Chen memiliki tampilan yang cukup penasaran. Saya menemukan Lin Xin cukup menghormati Tan Wan, tetapi dia masih bersikeras untuk mengkritiknya. Hanya 2 hari yang lalu, Long Hao Chen telah bertemu dengan kepala Li Zhengzi sebagai kepala Ksatria Suci sementara dari kuil Ksatria. Bahkan dengan identitas Tan Wan di kuil Mage, tidak mungkin dia bersikap tidak sopan padanya. Long Hao Chen memperhatikan sebelumnya bahwa ketika Tan Wan berbicara dengan mereka, pandangannya terfokus pada Lin Xin dari awal hingga akhir. Kemarahan itu tampaknya jelas terkait dengan Lin Xin. Mereka sepertinya hanya menjadi sasaran yang kemarahannya akan dilampiaskan. Li Xin menjawab, masalah ini lahir dari kesalahpahaman. Ketika dia masih muda, Lin Xin dulu tinggal di Jalan Gunung Tombal, dan Tan Wan beberapa tahun lebih tua. Dia dulu selalu memanggilnya Nona Wanzi, dan sejak dia masih muda, dia selalu merawatnya dengan baik dan memperlakukannya dengan baik. Lin Xin kehilangan orang tuanya saat masih sangat muda, dia menjadi sangat dekat dengan Tan Wan. Tetapi keduanya memiliki perbedaan usia dan Lin Xin bersumpah untuk tidak menggunakan sihir untuk serangan. Meskipun Tan Wan berulang kali mencoba meyakinkannya, dia tetap teguh dalam sumpahnya. Bab 552. Turunnya neraka, 2. Setelah itu, kakek Lin Xin dipindahkan ke kota suci. Awalnya, Lin Xin tidak berencana untuk mengikuti kakeknya di sana, tetapi pertunangan antara Tan Wan dan Xuan Yuan Yan membuatnya sangat terluka, dan setelah meninggalkan surat untuknya, dia mengikuti kakeknya ke kota suci. Kemudian mereka tidak memiliki kontak untuk waktu yang lama. Dalam surat itu, Lin Xin memberitahunya tentang perasaannya, yang bisa dikatakan demi membebaskan dirinya sendiri. Setelah mencapai kota suci, dia mengabdikan usahanya untuk penelitian pengobatan ajaib, dan secara bertahap melepaskan perasaan ini. Setelah itu, dia bertemu denganmu dan menjadi Demon Hunter. Tapi yang tidak dia ketahui adalah setelah Tan Wan melihat surat itu, dia juga mengetahui tentang perasaan batinnya sendiri, bahwa dia juga jatuh cinta dengan Lin Xin. Untuk alasan ini, dia meminta kepala kuil Li Zhengzi untuk muncul secara pribadi, demi membatalkan pernikahan yang dijadwalkan. Tetapi karena kepekaan yang berlebihan dari masalah ini, kepala kuil Li membuatnya berkultivasi dalam pengasingan. Pertama, itu demi kultivasinya, dan kemudian untuk menghindari mengeksposnya ke jantung perjuangan opini publik. Setelah kultivasi terpencil Tan Wan dihentikan dan ketika dia datang untuk mencari Lin Xin, dia sudah menjadi pemburu iblis, dan pergi untuk menjalankan misi bersama Anda. Begitulah masalah ini berakhir. Dan saat mereka bertemu lagi di Tombal Mountain Pass, Lin Xin sudah menjadi pasangan dengan saya. Mendengar cerita Li Xin, mereka bertiga saling memandang, dan Han Yu mengungkapkan dengan sangat aneh, ini masalah kebencian yang lahir dari cinta. Li Xin tersenyum pahit, bisa dianggap begitu. Karena alasan itu, saya menganggap Tan Wan sangat menyedihkan. Tidak peduli apa itu tentang dia, Lin Xin dan aku telah sedapat mungkin berhati-hati. Ternyata setelah kami kembali ke Jalan Gunung Tombal, semua orang mengetahui tentang kesalahpahaman itu. Bagaimanapun, Lin Xin dan saya telah berpikir bahwa dia sudah menikah dengan Xuan Yuan Yan pada saat kami berpacaran. Masalah ini adalah kombinasi faktor-faktor aneh di mana tidak ada yang bisa disalahkan. Pada awalnya, Tan Wan masih memiliki sikap yang baik terhadap kami, tetapi setelah Lin Xin memutuskan untuk melatih sihir ofensif demi aku, sikap Tan Wan berubah secara drastis, melampiaskannya padanya kapanpun memungkinkan. Dan lebih jauh lagi, dia tampaknya percaya bahwa fakta bahwa dia tidak bisa berakhir bersama Lin Xin terkait dengan pasukan pemburu setan. Han Yu tersenyum pahit, jadi kami dengan polosnya terjebak dalam bencana seperti itu. Long Hao Chen bereaksi, tanggapan yang diterima oleh perasaan Tan Wan membuatnya sangat menyedihkan. Saya berharap di masa depan ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Li Xin menjawab, saya khawatir ini akan sangat sulit. Dendamnya dalam, kecuali aku pergi. Tapi Lin Xin telah membayar biaya seperti itu untukku, aku sudah mencapai titik ini, ksatria wanita yang gagah dan tampak tangguh tidak bisa membantu tetapi tersipu. Setelah melalui begitu banyak hal, dia menjadi sangat mencintai Lin Xin.
Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh tindakan seorang pria yang meninggalkan sesuatu yang telah dia dedikasikan selama bertahun-tahun dalam hidupnya, hanya demi satu gadis. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari dalam celah gunung. Atmosfer di seluruh jajarannya langsung menegang. Ekspresi Li Xin berubah, setan-setan itu menyerang. Saya akan kembali untuk membantu Lin Xin. Hao Chen, kau bisa kembali beristirahat di kuil dulu. Long Hao Chen menjawab, melawan iblis adalah tugas setiap orang. Ayo pergi, kita hanya perlu naik kembali. Saya percaya bahwa Tan Wan harus berpegang teguh pada pekerjaannya kali ini, dan tidak akan mengatur kita. Sambil mengatakan itu, dia berinisiatif naik ke benteng. Bereaksi dengan tenang, demi kehormatannya sebagai kepala ksatria suci, dia tidak menyangkal melawan iblis. Sikap ini hanya bisa menerima pujian rahasia Li Xin, menemukan adik laki-lakinya bahkan lebih dewasa daripada di masa lalu. Ketika semua orang kembali ke benteng, fluktuasi elemen yang kuat segera terasa. Gelombang elemen ini tidak diluncurkan oleh para penyihir, tetapi berasal dari jalan Gunung Tombal. Long Hao Chen dengan jelas melihat ke tanah benteng, untuk melihat susunan sihir bundar setiap 50 meter, semuanya berwarna putih susu. Gelombang magis lembut menyebarkan lingkaran cahaya putih tipis yang menutupi setiap sudut benteng. Long Hao Chen merasakan bahwa susunan sihir ini memiliki efek pengumpulan. Sambil menginjak susunan sihir, kecepatan penyerapan esensi sihir setidaknya 10% lebih tinggi. Dan susunan sihir ini sepertinya berlaku untuk setiap elemen yang digunakan. Dari jauh, orang bisa melihat awan hitam menutupi langit. Jauh di sana, 8 pilar Dewa Iblis mengeluarkan nafas kegelapan yang kuat. Pasukan iblis tidak cepat sama sekali, seseorang hanya bisa melihat lapisan demi lapisan esensi kegelapan menggelembung keluar dari barisan pasukan iblis, dituangkan ke dalam awan hitam di langit. Inti dari awan hitam adalah pilar Dewa Iblis Neraka. Ini adalah serangan kombinatorial dari iblis neraka. Meskipun jaraknya masih jauh, itu sudah menahan kekuatan penindas yang kuat dari pandangan benteng. Udara di luar Tombal Mountain Pass mulai menunjukkan gelombang yang beriak, tanda dari formasi pertahanan yang dikerahkan. Itu karena sabit Dewa Kematian Kair yang berhasil diterobos Kair, hanya merobek celah yang sangat kecil, membiarkan mereka memasuki formasi dalam sekejap. Tapi bentrokan skala besar semacam ini adalah cerita lain. Berkat blokade formasi, tidak ada sedikit pun esensi kegelapan yang tumpah di dalam Tombal Mountain Pass. Di benteng, sejumlah besar esensi sihir bercahaya menyala, sebagian besar mengumpulkan atribut air, api, tanah, angin, dan cahaya. 10 regu Tombal Mountain Pass merespons. 5 dari mereka mempertahankan benteng, berdiri di samping para pejuang yang melawan demi mereka, memenuhi seluruh benteng. Kru Long Hao Chen dengan cepat bergabung dengan sisi Lin Xin, melihat Lin Xin memerintahkan para penyihir ini untuk mulai bernyanyi saat ini. Mereka mengucapkan mantra tingkat 5 yang berspesialisasi dalam menekan energi spiritual. Karena iblis masih jauh, mereka belum mencapai jangkauan optimal dari sihir mereka. Sihir seorang penyihir memiliki batasan jarak, membutuhkan jarak tertentu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Semakin kuat seorang mage, semakin besar jarak ini. Long Hao Chen menemukan bahwa semua penyihir di tim ini berdiri dalam kelompok 6, membentuk bintang Daud. Saat mereka mengucapkan mantra, tongkat di tangan mereka mengumpulkan esensi dari elemen yang sama di antara mereka, dengan cepat memadatkan energi spiritual. Sihir kombinatorial. Dengan sensitivitas unsur Long Hao Chen, dia bisa merasakan bahwa sihir kombinatorial ini tidak hanya untuk memperkuat sihir mereka, tetapi juga untuk meningkatkan jangkauan serangan mereka. Ini pasti penelitian khusus yang dibuat oleh kuil mage. Tentunya, mereka pantas dikenal sebagai kuil kuat yang sebanding dengan kuil ksatria. Lin Xin tidak berpartisipasi dalam susunan sihir ini. Melihat kelompok Long Hao Chen kembali ke sisinya, dia segera menjadi sangat gembira. Bos. Lin Xin ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Long Hao Chen, mari kita temui musuh dengan semua yang kita miliki untuk saat ini. Kami akan berada dalam perintahmu. Baik. Setelah mengalami penempaan 2 tahun ini, Lin Xin jauh berbeda dari sebelumnya, dan tampaknya menjadi jauh lebih tidak bergantung pada Long Hao Chen. Pasukan iblis maju dengan kecepatan lambat, tetapi terasa lebih tangguh dari batu besar. Setiap kali mereka maju, pasukan mereka bertambah dengan mantap. Aliran udara hitam secara bertahap menyelimuti pasukan iblis, dan dari benteng, seseorang secara bertahap menjadi tidak dapat melihat penampilan mereka.
Gelombang sihir di jalan Gunung Tombal juga tumbuh dengan cemerlang, seperti binatang ajaib yang sangat kuat di zaman kuno yang siap melancarkan serangan terbesarnya kapan saja. Kekuatan penindasan dari kedua belah pihak sangat menakutkan. Baik itu manusia atau iblis, semuanya mencapai titik kritis ketika serangan kedua belah pihak akan bertemu. Dengan melihat dari atas, orang dapat melihat bahwa kedua sisi memiliki warna yang sangat berbeda. Sisi iblis berwarna hitam dengan warna ungu, dan jalan Gunung Tombal berkilauan dalam berjuta warna. Setelah melihat pemeliharaan besar-besaran itu, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan terasa tidak berarti. Lin Xin berdiri di samping Long Hao Chen, berbicara dengan suara rendah, bentrokan pertama akan menjadi yang paling kejam. Kedua belah pihak akan menyerang dengan sekuat tenaga, tapi ini tidak akan menimbulkan korban. Tapi tak satu pun dari kita akan berani lalai, memadamkan kekuatan penuh kita. Jika tidak, jika musuh mengambil keuntungan, itu akan menghasilkan penindasan total. Setelah bentrokan pertama selesai, iblis akan mulai mengepung. Itu akan menjadi awal pertempuran yang sebenarnya. My Heart of Fire agak istimewa, tidak bisa bersatu dengan kekuatan mereka. Saat musuh mengepung adalah saat aku akan mulai menyerang. Long Hao Chen bertanya, jika saya menggunakan sihir pendukung, apakah itu akan mempengaruhi mantra kombinatorial mereka? Lin Xin merenung sedikit, mari kita coba melihat setelah iblis mulai mengepung. Saya khawatir fluktuasi yang tidak perlu dapat mempengaruhi prosesnya. Dan lebih jauh lagi, kekuatan saudara-saudaraku cukup untuk menahan serangan iblis tanpa masalah. Kehati-hatian Lin Xin masuk akal. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Long Hao Chen, dia lebih suka menghindari risiko yang tidak perlu. Setelah dimulainya Perang Suci, jalan Gunung Tombal digunakan untuk menghadapi serangan iblis, yang mengatakan bahwa bahkan tanpa intervensi dari Long Hao Chen, mereka masih akan menahan serangan musuh tanpa masalah. Karena itu masalahnya, mengapa membiarkan Long Hao Chen mengambil risiko? Jika itu menghasilkan reaksi yang berlawanan, bukankah itu hanya akan menghancurkan reputasi bosnya? Long Hao Chen mengangguk dengan tenang. Dia tidak pernah cocok dengan begitu banyak penyihir, terutama ketika mereka menggunakan sihir kombinatorial. Jadi dia tidak memiliki keyakinan mutlak, dan dari kata-kata Lin Xin, dia dapat menyimpulkan bahwa anggota kuil mage memiliki kepercayaan diri yang cukup. Karena keadaan seperti itu, mengapa dia mengambil risiko kosong? Gelombang elemen yang kuat tumbuh dengan ganas, dan pasukan iblis yang jauh tiba-tiba berakselerasi tanpa indikasi sebelumnya. Di langit, cahaya hitam keunguan yang keras meledak dengan keras, secara bertahap mengambil bentuk potret iblis yang ganas. Apa? Ada yang salah? Ekspresi Lin Xin berubah. Setelah bersilangan tangan dengan iblis berkali-kali, dia tahu bahwa pelanggaran iblis ini cukup awal dibandingkan dengan biasanya. Tepat pada saat ini, potret iblis besar itu perlahan mendongak. Dari mulutnya, sinar hitam keunguan ditembakkan, dan segera, 7 balok dengan warna berbeda melesat. Bab 553. Turunnya Neraka 3. Nyanyian suram dan dingin terdengar jelas bahkan dari Tombal Mountain Pass saat 8 pilar Dewa Iblis berkumpul bersama. Potret iblis itu tampaknya menjadi lebih terkonsentrasi, seolah-olah terbangun sebagai iblis-iblis sungguhan, siap untuk melemparkan dirinya ke benteng. Mantra terlarang. 8 dewa iblis besar bergandengan tangan untuk mempersiapkan mantra terlarang ini. Saat tengkorak itu terbang ke depan, awan hitam sebelumnya berubah menjadi ekornya, dan menyatu dengannya dalam proses penerbangan cepat mereka. Mantra terlarang. Lin Xin berseru. Dengan emosi yang hebat, dia segera mengeluarkan perintah, kumpulkan seranganmu. Kita tidak bisa membiarkan benda itu mendekat. Petik 2. Setan-setan itu tiba-tiba berubah pendirian, tampak menangkap Gunung Tombal tanpa persiapan. Dan tampaknya perubahan sikap ini diprakarsai oleh perintah Marbas untuk menggunakan kekuatan 7 dewa iblis lainnya bersamaan dengan keseluruhan serangan penyihir. Saat tengkorak ganas itu muncul di medan perang, sebagian besar penyihir di benteng Tombal Mountain Pass merasa seolah darah mereka membeku. Bahkan segel yang mempertahankan jalan Gunung Tombal tidak memberi mereka rasa aman.
Ini semua terlalu mendadak. Menyelesaikan mantra ini dari 8 dewa iblis membutuhkan waktu yang sangat singkat. Jalan Gunung Tombal sudah kehabisan waktu untuk melawan ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu. Komandan regu penyihir di benteng semuanya adalah veteran. Seperti Lin Xin, mereka semua langsung memberikan tanggapan. Dari benteng, sejumlah besar pancaran sihir meledak, berkumpul seperti hujan lebat untuk menghadapi mantra terlarang yang menakutkan itu. Han Yu, bantu aku. Long Hao Shen memanggil dengan suara rendah, ke Han Yu di dekatnya, dan langsung duduk bermeditasi. Nyanyian yang cermat dan rendah keluar darinya, membawa tempo yang aneh dan bergema di area kecil. Saat budidayanya meningkat, kapasitas Long Hao Shen untuk penilaian juga tumbuh. Begitu tengkorak iblis itu muncul, dia sudah menentukan bahwa Tombal Mountain Pass pasti tidak bisa melawannya. Tentu saja, dia juga tidak bisa. Tapi dia harus memberikan tembakan terbaiknya, bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan sedikit waktu, dia harus melakukan yang terbaik untuk memberikan Tombal Mountain Pass beberapa waktu untuk menangani serangan fatal itu. Han Yu duduk bermeditasi di belakang Long Hao Shen, kedua tangan menekan punggungnya. Dengan fakta pengikut yang mengikatnya ke Hao Shen, transmisi energi spiritual menjadi jauh lebih mudah. Bahkan tanpa menggunakan pil spiritual gabungan Lin Xin, itu memiliki efisiensi yang sama. Sementara itu, ia juga menggunakan kompor spiritual berkat cahaya, yang merupakan alasan sebenarnya bagi Long Hao Shen untuk meminta bantuannya. Kecemerlangan oranye yang keluar dari Golden Foundation Mountain Pass tumbuh lebih tinggi dalam kekuatan, dan esensi cahaya murni berkumpul menuju arah Long Hao Shen dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebenarnya, apa yang Long Hao Shen tidak tahu adalah bahwa ledakan mendadak dan kekuatan penuh dari 8 dewa iblis, serangan habis-habisan terkait erat dengannya. Di hari-hari terakhir, Dewa Iblis Kematian yang menolak naga dari jalan Gunung Saminaga harus mengasingkan diri karena luka serius, pasukan iblisnya benar-benar dikalahkan. Dan pasukan iblis Sitri juga menerima kerusakan parah. Dua benteng besar berturut-turut mengalami masalah parah. Setelah menerima laporan itu, reaksi pertama Kaisar Dewa Iblis adalah melancarkan serangan balik terhadap manusia. Meskipun dia tidak berpikir manusia memiliki kemampuan untuk membalas, apa yang terjadi adalah faktanya. Tujuan Kaisar Dewa Iblis mungkin hanya untuk melemahkan kekuatan manusia, tapi dia jelas bukan praktisi Buddha yang pasifis. Melihat gelombang serangan balik yang tiba-tiba dari aliansi kuil, dia segera memberikan perintah ini kepada 4 benteng besar lainnya, untuk menekan aliansi kuil sejauh mungkin, dan menghapus semua ide serangan balik mereka. Pada saat kelompok Long Hao Shen tiba, Dewa Iblis Neraka Marbas baru saja menerima perintah ini, dan setelah mempersiapkan waktu 2 hari, 8 Dewa Iblis besar mengandalkan pilar Dewa Iblis mereka untuk menyimpan mantra terlarang dan dengan demikian meluncurkan serangan. Mantra terlarang yang disimpan dapat ditransfer kapan saja, tanpa perlu mantra yang panjang. Tapi ini akan sangat menghabiskan energi spiritual yang tersimpan di dalam pilar Dewa Iblis, itulah sebabnya para Dewa Iblis biasanya tidak akan menggunakannya dengan mudah. Untuk menimbulkan kerusakan serius pada Tombal Mountain Pass itulah Marbas memutuskan untuk melancarkan serangan semacam itu. Dan tiba-tiba masalah ini benar-benar membuat Tombal Mountain Pass tidak siap. Tim penyihir pengendali angin adalah yang pertama melancarkan serangannya. Penyihir angin adalah yang tercepat, baik itu mantra atau kecepatan serangan mereka. Di udara, suara keras yang mengingatkan kru Long Hao Shen tentang pengalaman yang mereka alami di Desolate Hissing Cavern dan tombak hijau besar bertemu langsung dengan potret iblis itu. Ratusan lampu hijau menghantam mantra terlarang hitam yang mengerikan itu dengan diameter lebih dari 100 meter.
Pada saat itu mendekat, potret iblis memiliki tampilan yang terdistorsi, dan sejumlah besar tornado terdistorsi dan dialihkan, jadi hanya sebagian kecil yang berhasil mengenai tubuh utama mantra terlarang, tetapi hanya memperlambat kemajuannya sedikit. Paling. Ledakan kedua adalah penyihir bumi. Di langit, batu besar dan bebatuan seukuran batu giling tiba-tiba muncul berkumpul bersama, membanjiri mantra terlarang hitam pekat dengan kekuatan mereka. Tidak perlu disebutkan bahwa sihir elemen tanah jauh lebih berguna daripada sihir elemen angin dalam keadaan seperti itu. Meskipun sebagian dikeluarkan, sebagian besar mendarat ke mantra terlarang itu, menyebabkan kecepatannya sekali lagi melambat. Tetapi jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa pada saat batu itu menghancurkan potret setan itu, batu itu dengan cepat larut dan menghilang. Itu hanya berhasil memperlambat kecepatan serangan mantra terlarang ini, tetapi tidak berhasil melemahkan kekuatannya. Setelah bumi muncullah air, atau lebih tepatnya, es. Serangkaian sinar cemerlang berwarna biru terjalin, mengembun menjadi satu, itu berubah menjadi bola es yang bahkan lebih besar dari potret iblis itu, dan menabraknya. Bentrokan itu berlangsung singkat, dan tidak mengeluarkan ledakan apapun. Dari sudut pandang Tombal Mountain Pass, bola es yang sangat besar itu meleleh dari intinya dengan kecepatan yang mencengangkan, berubah menjadi tetesan hujan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dengan keras ke tanah. Akhirnya muncullah api. Para penyihir di bawah komando Lin Xin, dikelompokkan dalam unit 6, membentuk 10 bola api meledak yang sangat besar yang diperkuat oleh formasi sihir benteng, bertemu dengan tengkorak dalam bentuk hujan meteor. Es dan api adalah dua elemen berlawanan yang saling melengkapi secara ajaib dengan baik. Panas yang membara datang setelah dingin yang membekukan bisa sangat menembus pertahanan dalam mantra musuh. Tapi ini sepertinya gagal. Bola api yang meledak tampaknya kehilangan efisiensi saat mereka melambung melalui mantra terlarang hitam itu, mewujudkan aspek panik dari elemen api. Tapi tengkorak hitam itu masih mampu menahan kerusakan, dan setelah menahan 4 serangan elemen, hanya kehilangan 1/5 volumenya. Dengan kata lain, aksi gabungan 2000 penyihir hanya berhasil menghilangkan 1/5 dari kekuatan ofensifnya. Konsekuensi dari turunnya mantra terlarang yang menakutkan itu sulit dibayangkan. Hell Demon Marbas dengan dingin menatap ke jalan gunung tombal di kejauhan, saat ekor berasap yang diperoleh oleh potret iblis selesai menjadi satu sepenuhnya dengannya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melawan keajaiban saya ini. Mantra terlarang Hell's Descent. Saminaga sebenarnya telah terluka oleh serangan manusia, dan masih terluka parah dari apa yang saya dengar, bahkan wilayahnya hampir hancur. Baiklah, biarkan aku membalas dendam padanya. Marbas dan Saminaga berada dalam hubungan yang sangat baik, karena klan iblis dan klan iblis neraka pada awalnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika digabungkan, mereka kira-kira bisa menyamai Demons Bulan dan Star Demons yang lebih sedikit, membuat banyak bukti dari kekuatan mereka yang kuat. Pada saat ini, mantra terlarang Supra yang mereka gunakan adalah Hell's Descent eksklusif miliknya, menarik dukungan dari 7 dewa iblis besar lainnya dan anggota klannya untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Bahkan saat seseorang melepaskannya, dia tidak dapat mengevaluasi tingkat kekuatannya. Dia bahkan tidak berpikir untuk memperpanjang serangan setelah melancarkan serangan itu. Selama dinding depan hancur, bagaimana mungkin jalan gunung tombal yang telah kehilangan pertahanan alaminya bisa bertahan lama? Kehancuran kuil penyihir pasti akan menjadi pukulan paling mengerikan yang pernah ditanggung oleh aliansi kuil. Bang! Tepat pada saat ini, Hell Descent dengan keras memukul segel yang melindungi jalan gunung tombal. Setelah mempertahankan 4 pemboman sihir, Hell's Descent hanya kehilangan sedikit kekuatannya,
dan seketika itu mengenai segel, seluruh gunung bergetar, dan cahaya yang terdistorsi dengan panik menggelegak. Segel itu benar-benar melepaskan kekuatannya. Lingkaran cahaya putih memadat dari segala arah, ingin menghentikan turunnya neraka sambil mencoba menghilangkannya. Tapi potret iblis yang lahir dari Hell's Descent menjadi lebih ganas kali ini saat berjuang untuk keluar. Orang dapat melihat bahwa pada saat kontak dengan bagian tengah segel, lubang secara bertahap terbentuk. Tapi dari penampilannya, terobosannya hanya soal waktu. Tepat pada saat ini, beberapa lusin sinar cahaya keemasan ditembakkan dari sisi lain, mengarah tepat ke lubang yang ditembus di Hell's Descent. Saat melihat pemandangan ini, Lin Xin tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Melihat ke arah cahaya keemasan, meski membenci Xuan Yuanyan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia mengarahkan pasukan sihir elemen cahaya di bawah komandonya dengan baik. Dia telah bertahan dalam diam sampai saat itu, menunggu tepat untuk kesempatan ini. Cahaya dan kegelapan pada awalnya adalah elemen yang berlawanan. Jika dia menggeser peluncuran lebih awal, itu pasti akan berakhir sama dengan regu penyihir lainnya, hanya menetralkan sebagian dari serangan. Tapi saat Hell's Descent bertabrakan dengan segel, lubang yang dihasilkan mengarah ke intinya. Memulai serangan di sana akan menimbulkan kerusakan yang tak terhindarkan pada mantra terlarang, dan memanfaatkan sepenuhnya atribut cahaya untuk melawannya. Serangan pada intinya ini mengurangi kekuatan Hell's Descent hingga tingkat terbesar. Seperti yang diharapkan, di bawah serangan dari cahaya keemasan itu, orang dapat melihat dengan jelas bahwa penurunan neraka menyusut sebagian besar, melemah secara global oleh serangan gabungan 500 penyihir cahaya. Bab 554. Dewa Angin, I. Staf di tangan Xuan Yuanyan diarahkan ke depan. Melihat kekuatan turunnya neraka diturunkan, dia tidak bisa membantu tetapi mengendurkan. Serangan itu efektif. Para penyihir cahaya di punggungnya tidak membutuhkan perintahnya untuk mengeluarkan energi spiritual mereka dengan kekuatan penuh, berharap untuk menghentikannya di luar formasi. Serangan mereka tampak seperti sukses besar, melihat Hell's Descent menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi Hell Demon God Marbas yang jauh memiliki senyum aneh di wajahnya. Jika serangan gabungan dari 8 dewa iblis besar dapat dihentikan dengan mudah, mereka tidak akan pantas menerima sebutan itu. Sepertinya volume Hell's Descent telah menyusut karena serangan cahaya suci dan blokade segel, karena menyusut menjadi 1/10 dari volume aslinya. Pada saat itu, Xuan Yuanyan tidak bisa membantu tetapi dengan sengaja melirik ke arah Lin Xin. Tetapi pada saat ini, lingkungan tiba-tiba menjadi tenang, seolah semua suara langsung ditekan. Xuan Yuanyan tanpa sadar menoleh ke belakang, mengetahui dengan waspada bahwa turunnya neraka yang sangat menyusut telah terhenti dan jaring hitam besar membentang di sekitarnya, menyebar dengan kecepatan yang menakutkan, karena meluas di sekitar formasi. Detik berikutnya, baang, ledakan yang sangat deras bergema dengan keganasan yang tak tertandingi. Potret iblis sekali lagi kembali ke ukuran aslinya, langsung mengurangi segel di Tombal Mountain Pass. Xuan Yuanyan dan 500 penyihir cahaya di punggungnya mengerang pada saat bersamaan, menyemburkan darah dalam jumlah besar. Hell's Descent telah menyusut hanya untuk keluar lebih kuat. Mantra terlarang ini mencapai tingkat teror yang sedemikian rupa sehingga ia sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Serangan Xuan Yuanyan sebenarnya masih efektif, karena penurunan neraka yang telah membesar secara drastis masih cukup kecil. Tapi saat ini, siapa yang bisa menahan pelanggarannya? Setelah kehilangan pertahanan segel mereka, semua penghuni Tombal Mountain Pass merasa terjebak dalam rawa, tersapu dengan kecepatan yang menakutkan oleh esensi kegelapan yang masuk. Kali ini, angin hijau kembali bertiup. Dibandingkan dengan regu penyihir angin, kali ini warna hijaunya tampak jauh lebih murni, disapu dari segala arah untuk membentuk tornado raksasa yang menghancurkan bumi. Menyelimuti turunnya neraka, ia terjerat di sekitarnya, mencoba untuk menerbangkannya ke ketinggian dan mengandalkan kekuatan angin untuk menghabiskan kekuatannya.
Raging Wind Legion yang diperintahkan oleh Tan Wan akhirnya bergerak. Jika pertahanan benteng begitu mudah untuk ditembus, tidak mungkin benteng itu bisa menahan semua serangan yang dideritanya sejak dimulainya Perang Suci. Gerakan Raging Wind Legion bahkan lebih kuat daripada kekuatan 5 regu sebelumnya yang ditambahkan bersama. Terdiri seluruhnya dari penyihir angin yang mencapai setidaknya langkah ke-7, yang bergandengan tangan untuk membentuk mantra kombinatorial ini. Kekuatan tornado ini sudah mencapai tingkat mantra terlarang. Mereka jelas telah bekerja sama untuk waktu yang sangat lama, jika tidak, mereka tidak mungkin melepaskan mantra langkah ke-7 secara habis-habisan dalam waktu sesingkat itu. Ditelan oleh tornado, Hell's Descent sekali lagi menyusut, berusaha mengurangi waktu kontaknya dengan tornado sejauh mungkin. Terlihat stabil seperti batu besar, ia tetap tidak bergerak bahkan di bawah serangan tornado yang bertiup seperti itu. Konfrontasi antara kedua belah pihak sudah mencapai klimaksnya, ketika iblis menyerang secara tiba-tiba. Jalan Gunung Tombal sudah mengirimkan unit untuk meminta resimen sihir terkuat mereka serta petinggi kuil penyihir, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkan mantra mereka. Selama para penyihir di benteng dapat bertahan untuk beberapa waktu, serangan mendadak iblis akan berakhir tanpa pencapaian apapun. 8 kilau hitam muncul tiba-tiba, menelusuri busur panjang. Mereka termasuk dalam 8 pilar Dewa Iblis, dan bergegas menuju tornado dengan kecepatan yang menakutkan, menyerang Hell's Descent. Dengan teriakan sedih, Hell's Descent langsung membelah tornado yang berputar di sekitarnya, dan terus maju menuju benteng tombal. Bahkan jika 8 Dewa Iblis berhenti masuk, Korps Badai sebenarnya hanya bisa memblokir turunnya neraka hanya untuk waktu yang singkat. Tapi Marbas tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka berlarut-larut. Jika resimen penyihir dari kuil mage memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan jika serangan dari Hell's Descent akhirnya berhasil mencapai Tombal Mountain Pass, kerusakan destruktif masih akan jauh lebih rendah. Semua penyihir di benteng terlihat kaget. Seluruh benteng tertutup gerimis hitam. Semua orang tahu bahwa dinding Tombal Mountain Pass pasti akan runtuh. Dan mereka semua akan menjadi barang pemakaman yang menyertai jalan gunung ke kuburannya. Dari peluncuran mantra terlarang hingga kedatangannya di Tombal Mountain Pass, proses yang terdengar lambat ini sebenarnya hanya berlangsung selama 10 menit atau lebih. Semua orang sudah mengkhawatirkan nyawa mereka. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala tanpa pertanda, seolah datang tiba-tiba seperti fajar. Setelah pengamatan yang cermat, cahaya keemasan itu sebenarnya beraneka warna, dan di bawah sinar keemasannya, sesosok tubuh telah terangkat ke langit, melayang di udara tepat di luar benteng, dan berdiri di jalan Hell's Descent. Bintang Daud emas terbentuk di punggungnya, saat ia mengendarai Starlight Unicorn yang memberikan perasaan ilahi. Mengenakan topeng emas, dan baju besi emas, dan mengeluarkan aura cahaya yang sangat murni bersama unicorn cahaya bintangnya, dia membawa jalan Gunung Tombal tidak hanya cahaya, tetapi juga harapan. Cahaya keemasan warna-warni yang mengelilingi tubuhnya naik, dan lingkaran cahaya keemasan muncul di sekitar Starlight Unicorn King, melintasi jalur dengan cahaya warna-warni. Ksatria yang menunggangi unicorn cahaya bintang membuat gerakan berdoa, saat mantra yang jelas keluar dari mulutnya. Cahaya warna-warni di punggungnya terkondensasi menjadi sosok wanita ilusi besar, juga duduk dalam postur berdoa. Berbicara tentang aneh, mantra terlarang Hell's Descent yang brilian itu tiba-tiba terhenti saat tiba di depannya. Di depan ancamannya yang mengerikan, kesatria berbaju emas ini tampak seperti setetes air di lautan. Namun meski begitu, dia tiba-tiba menyebabkan Hell's Descent berhenti, membuatnya tidak dapat terus maju meskipun hampir dalam jangkauan targetnya. Semua penyihir di jalan Gunung Tombal tercengang saat ini. Mereka jelas bisa mengenali baju besi emas ini sebagai pakaian ksatria Yayasan Emas. Namun, mayoritas dari orang-orang ini tidak tahu kapan seorang ksatria datang ke sini, apalagi membantu mereka memblokir ancaman yang sangat menakutkan ini. Bisakah seorang ksatria dari langkah ke-8 benar-benar menolak mantra terlarang Supra yang lahir dari gabungan tangan 8 dewa iblis besar serta semua iblis neraka? Bahkan seorang ksatria ilahi belum tentu berhasil mencapai itu.
Benar, Long Haoshan tentu saja tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Bahkan jika dia sudah mencapai langkah ke-9, kekuatan penuhnya tidak mungkin menghentikan kekuatan mantra terlarang tersebut. Bahkan jika mantra terlarang ini sudah dilemahkan oleh para penyihir, dia tidak mencoba menghentikannya, tetapi untuk membatasinya, menggunakan semacam mantra khusus yang mirip dengan ramalan besar Dewa Iblis Bintang Vassago. Esensi cahaya murni tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menyebabkan penurunan neraka melemahkan apapun. Tapi setidaknya sampai energi spiritualnya hampir habis, mantra terlarang ini tidak akan bisa terus bergerak maju sedikit pun. Doa ringan. Sihir ini sudah melebihi cakupan elemen cahaya, dan bisa dikatakan mantra cahaya suci, bahkan jika keahlian dalam menggunakan mantra cahaya suci berasal dari kuil imam, dan bukan para kesatria. Mantra ini juga berasal dari gua. Di sana, Long Haoshan mempelajari sebagian besar kemampuan ksatria penjaga, sementara doa cahaya diukir paling dalam. Sihir cahaya suci ini sangat sulit untuk dikategorikan. Bergantung pada musuh yang dihadapi, penggunaannya sebenarnya akan sangat berbeda. Itu digunakan sebagai doa untuk keselamatan. Nenek moyang yang meninggalkan mantra ini di kuil ksatria menjelaskannya seperti ini, doa cahaya adalah kehendak dewa, serta buah terlarang dewa. Kekuatan manusia tidak mungkin bisa benar-benar mengendalikan kemampuan ini, tetapi dengan biaya tertentu, itu dapat digunakan untuk mendapatkan waktu. Melakukan doa dengan sikap yang paling tulus dan dengan hati yang paling murni seseorang akan menjadikan doa cahaya yang paling kuat. Sihir cahaya suci ini berasal dari peri tingkat tinggi, oleh karena itu bahkan kuil imam pun tidak dapat menggunakannya. Setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu, sihir cahaya suci yang ajaib ini akhirnya muncul kembali, diluncurkan dari tangan Long Haoshan. Sejak Hell's Discharge muncul, kekuatan mental yang besar Long Haoshan memberinya perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Sementara itu, dia telah melafalkan nyanyian doa cahaya di benaknya. Ini adalah keputusan instan dan instingtual. Long Haoshan tidak ragu untuk mengikuti perasaannya dan karena itu segera meminta bantuan Han Yu saat dia melantunkan mantra ini. Faktanya, pilihannya akurat. Tidak ada orang lain selain dia yang lebih cocok untuk menggunakan sihir cahaya suci ini. Dibandingkan dengan penggunaan Secret Light Rain, Long Haoshan memiliki konsumsi yang jauh lebih rendah. Nyatanya seluruh mantra suci bisa digambarkan sebagai pembentukan aliran kanal. Itu bisa dipertahankan selama mantranya selesai. Energi spiritual Han Yu sepenuhnya dituangkan di dalam Long Haoshan, dan kompor spiritual dari berkat cahaya memberinya pemulihan yang luar biasa bersama dengan dukungan dari Golden Foundation Armor. Pada saat Long Haoshan menyelesaikan mantra ini, sebagian besar energi spiritualnya tersisa. Benar, siapa lagi selain Sion of Light yang lebih memenuhi syarat untuk menggunakan sihir cahaya suci? Doa cahaya diaktifkan melalui perisai siput matahari dan bulan yang ilahi, itulah sebabnya cahaya keemasan multiwarna mulai terlihat. Long Haoshan sangat bisa merasakan kekuatan Hell's Discharge sebagai mantra terlarang supra, dan memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan penggunaan penuh doa cahaya tidak memiliki cara untuk menghentikannya, itulah sebabnya dia meminjam kekuatan Divine Snail Shield. Melalui aktivasi terakhirnya sebagai alat ilahi, Long Haoshan merasa bahwa tingkat kesesuaiannya dengan perisai siput ilahi telah tumbuh lebih tinggi, yang memungkinkannya untuk memahami beberapa rahasia dalam aktivasi kekuatannya sebagai alat ilahi. Dengan kultivasinya saat ini, stimulasi level mantra terlarang diperlukan untuk memicu kekuatan Divine Snail Shield. Dan faktanya, dia berhasil sekali lagi. Bab 555. Dewa Angin 2. Doa ringan menyegel turunnya neraka begitu saja. Cahaya keemasan kecil mengunci kegelapan yang menakutkan di udara.
Xuan Yuan menjadi kosong, begitu pula Tan Wan. Mereka jelas menyadari identitas orang yang menghentikan serangan iblis. Beberapa saat sebelumnya, mereka menyuruhnya untuk keluar dari benteng. Sedikit lebih awal, Tan Wan bahkan mengeluarkan tantangan terhadapnya. Pada saat itu, emosi Tan Wan menjadi tak terlukiskan, tetapi sebagian besar penuh dengan keterkejutan. Hampir 3.000 penyihir tidak berhasil menghentikan mantra terlarang yang menakutkan ini, namun orang itu berhasil melakukannya sendirian. Tan Wan percaya bahwa Long Hao Chen pasti menggunakan trik murahan, dan situasinya tidak akan bertahan lama. Tapi keberanian untuk berdiri di depan mantra terlarang supra seperti itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan oleh orang biasa. Perasaan malu muncul di Tan Wan dan Xuan Yuan. Mereka mencoba untuk menempatkan diri sebagai penggantinya. Apakah saya benar-benar berani menantang orang seperti itu? Kejutan Tan Wan adalah yang terbesar, karena dia secara pribadi telah melihat penampilan ksatria Yayasan Emas ini, pemuda ekstrim dari kepala ksatria suci sementara dari kuil ksatria. Tan Wan ingat dengan kuat saat dia bergegas menemui gurunya, untuk bertanya padanya. Apakah dia benar-benar semudah penampilannya? Li Zengzi hanya menunduk sebagai pengakuan, mengejutkan Tan Wan tanpa batas pada saat itu. Seorang kesatria yang terlihat lebih muda dari dirinya sebenarnya telah mencapai langkah ke-8. Dan dia adalah kapten dari pasukan pemburu iblis Lin Xin, dan terlebih lagi, kepala ksatria suci sementara dari kuil ksatria. Mungkinkah ada celah besar yang memisahkan dirinya dan dirinya sendiri? Sekarang, Long Hao Shen menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada Tan Wan celah di antara mereka berdua. Teruslah melancarkan serangan, tunggu apa lagi? Suara Lin Xin diperkuat oleh energi spiritualnya, yang mencakup seluruh jalan Gunung Tombal. Para penyihir terbangun dari panggilannya, dan nyanyian yang beresonansi dilakukan di seluruh benteng. Dua sosok secara bersamaan terbang di atas Tombal Mountain Pass, langsung menuju ke sisi Long Hao Chen. Mereka berhenti di kiri dan kanan Hao Chen. Itu adalah hal yang aneh bahwa karena pengurungan doa cahaya, bahkan aura keturunan neraka ditekan, membebaskan semua penyihir di benteng dari pengaruhnya. Dua yang terbang adalah Kair dan Lin Xin. Sabit Dewa Kematian sudah ada di tangan Cair karena dia ditutupi lapisan kabut abu-abu yang aneh. Tubuhnya tanpa niat membunuh, tapi dia menatap dingin ke arah neraka di seberang Long Hao Shen. Dalam hal doa cahaya Long Hao Shen tidak bisa terus berjalan, dia akan menggantikannya untuk menghadapi mantra terlarang elemen kegelapan yang kuat. Lin Xin berdiri di sisi lain, sama sekali berbeda dari status penyimpanan daya Cair. Dia berhenti tepat setelah tiba di dekat Long Hao Shen, dan meluncurkan serangan elemen api, dengan eksekusi yang lebih indah daripada di buku teks, menuju mantra terlarang yang gelap gulita. Tongkat kristal api itu diarahkan ke depan, dan sebuah bursting fireball yang besar membombardir Hell's Descent langsung. Lin Xin mengenang dengan tegas bahwa Long Hao Shen telah memberitahunya satu hal pada saat itu sebelum dia mengangkat dirinya tinggi untuk menolak mantra terlarang, serang. Dengan pemahaman diam-diam antara Lin Xin dan Long Hao Chen, Lin Xin segera memahami niatnya pada saat dia membatasi serangan musuh. Long Hao Shen hanya bisa menahan dan tidak memusnahkan serangan itu. Tapi dia bisa mendapatkan waktu untuk jalan Gunung Tombal, di mana mereka harus melakukan yang terbaik untuk melemahkan atau memadamkan kekuatan keturunan neraka. Tepat setelah bursting fireball berwarna biru pertama ditembakkan, yang kedua muncul di tangan Lin Xin. Mantra ofensif dari langkah kelima bursting fireball bisa jadi karena penyimpanan dalam alat sihir, tapi bagaimana dengan yang kedua dan ketiga? Saat ini, Fire Crystal Staff di tangan Lin Xin memasuki mode Quick Fire, menembakkan bola api berwarna biru tua satu demi satu ke arah Hell's Descent. Setiap bola api yang mendarat menghasilkan ledakan besar dan membawa api biru.
Meskipun hasilnya tidak berbeda, setiap orang yang dapat melihat dapat mengatakan bahwa rangkaian serangan Lin Xin menghasilkan beberapa area yang tenggelam di tempat-tempat yang terkena. Dengan kata lain, serangannya efektif, tapi jangan lupa bahwa dia hanya satu orang yang menyerang sendiri. Dengan demikian, kekuatan penghancur api Heart of Fire dapat dilihat. Begitu Lin Xin selesai menembakkan Bursting Fireball ke-18, tengkorak biru besar muncul di atas Fire Crystal Staff-nya, membentuk serangan ke-19 berturut-turut. Setelah hanya sepersekian detik penyesuaian, api biru berbentuk naga menyebar dari punggung Lin Xin. Ini adalah peralatan legendaris yang disebut sayap naga api. Meningkatkan pengumpulan dan kecepatan spiritual hingga 100%, itu membawa kemampuan tambahan pertahanan naga api. Lin Xin saat ini tidak membutuhkannya untuk pertahanan tetapi untuk percepatan pengumpulan energi spiritualnya. Saat teknik kutukan api dieksekusi, dia membuka sayap naga api, dan sekali lagi menembakkan bola api meledak, rangkaian 18 lainnya. Dari awal aksinya hingga penghentian Bursting Fireball ke-36, total kurang dari 1 menit telah berlalu. Pada saat ini, Lin Xin membuat tampilan jauh di atas levelnya sendiri. Kekuatan ofensif dan kecepatan ofensif ini belum tentu diimbangi oleh mage dari langkah ke-8. Dan terlebih lagi, ini tanpa menghitung kekuatan Heart of Fire. Sebagian besar dari semua bola api pecahnya semuanya membombardir area yang sama. Pada akhir dari 36 bola api meledaknya, tangisan Phoenix resonansi terdengar di atas Lin Xin, dan Blue Fire Phoenix yang besar melonjak, bentrok langsung dengan potret iblis itu dengan api biru yang cemerlang. Pengeboman yang kejam itu menghasilkan serangkaian gelombang kekerasan terhadap potret iblis. Baru setelah itulah rangkaian serangan Lin Xin berakhir. Mantra paling luar biasa belum tentu yang paling efektif, tetapi fokus serangan Lin Xin jelas memberikan efisiensi yang ideal. Akhirnya, ketika kompor spiritual Blue Fire Phoenix meluncurkan serangannya, dia melemparkan beberapa pil ke mulutnya sendiri. Jangan lupa bahwa dia juga seorang alkemis, membuat kemampuannya untuk bertahan di medan perang dan kekuatan ledakannya jauh melebihi penyihir dengan kelas yang sama. Lin Xin secara alami bukanlah satu-satunya yang meluncurkan serangan. Dalam krisis putus asa, semua penyihir di dalam benteng menggunakan kemampuan sihir terkuat mereka untuk digunakan. Mereka menyerang dari semua sisi, mengendalikan kekuatan mereka dan bahkan membuatnya berputar-putar untuk meraih punggung Hell's Discharge untuk menghindari melukai kelompok 3 Long Hao Chen. Penyihir yang lebih kuat terbang ke sisi Long Hao Chen seperti Lin Xin, untuk meluncurkan serangan sihir kekuatan penuh dari jarak dekat. Jauh, Dewa Iblis Neraka Marbas berdiri tercengang, tidak berani mempercayai matanya. Saat doa cahaya diluncurkan, dia menemukan bahwa koneksi yang mengikat turun neraka kepadanya telah terputus. Bahkan untuk seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, menghadapi mantra terlarang supra yang kuat ini sebanding dengan pertemuan dengan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Dewa Iblis. Dia tidak percaya bahwa kuil penyihir benar-benar memiliki kemampuan untuk menyegel mantra terlarang supra ini dalam waktu sesingkat itu. Dia juga tahu bahwa segel ini tidak mungkin bertahan terlalu lama, tetapi penyihir kuil mage bereaksi sangat cepat, menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dalam situasi seperti itu, setelah segel berakhir, seseorang hampir tidak bisa mengatakan berapa banyak kekuatan ofensif yang masih dimiliki Hell's Discharge. Sebagai Dewa Iblis kelima dalam peringkat, salah satu dari 5 Dewa Iblis teratas yang ada, Marbas secara alami memiliki kecerdasan yang juga cepat. Melambaikan tangan kanannya ke arah jalan Gunung Tombal, dia membuat teriakan rendah dan kuat, serang. Iblis neraka adalah inti dari pasukan iblis yang berdiri di luar, tetapi bukan mayoritas absolut dari pasukan mereka. Mengikuti perintah Marbas, pasukan iblis segera menyerbu menuju jalan Gunung Tombal dalam gelombang besar. Kekuatan Hell's Discharge ditangkis, tetapi para penyihir yang hadir di jalan Gunung Tombal semuanya ditempati. Sementara itu, Long Hao Chen mendapati dirinya mendekati batas kemampuannya. Meskipun doa cahaya sebagian besar meminjam kekuatan ilahi untuk melakukan segel, itu juga membutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk dipertahankan. Long Hao Chen dapat meningkatkan efisiensinya melalui Divine Snail Shield, tetapi kecepatan konsumsi energi spiritualnya masih sangat besar.
Saat ini, cahaya emas warna-warni yang keluar darinya dengan jelas mengambil posisi tidak stabil, dan sudah bisa runtuh kapan saja. Kair memegang sabit Dewa Kematian di kedua tangannya, tanpa sadar mencengkeramnya dengan erat. Jika doa cahaya Long Hao Chen berakhir, mereka akan menjadi orang yang menanggung beban dan menjadi target mantra terlarang ini. Kair tahu bahwa pada saat itu dia harus berjuang untuk mendapatkan Long Hao Chen beberapa waktu, untuk memungkinkan dia memiliki waktu untuk mengangkut Lin Xin dan dirinya sendiri ke Tower of Eternity. Tepat di titik krusial ini, 6 bola cahaya tiba-tiba ditembakkan dari tombal Mountain Pass. Keenam bola cahaya ini semuanya berdiameter sekitar 10 meter, membentuk keseluruhan yang besar. Setelah turun dengan cepat, sinar merah, biru, hijau, kuning, emas dan hitam berkobar darinya, dan membentuk bentuk bintang Daud di langit saat mereka terjalin, mendarat tepat di dalam Hell's Descent. Sebuah penutup 6 warna kemudian naik, sangat melemahkan mantra terlarang Supra. Cahaya keemasan menghilang, dan Long Hao Chen mengerang pengap, menghentikan doa cahaya. Star King kemudian membantu Hao Chen menstabilkan postur tubuhnya dengan menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mencegahnya jatuh. Karena hilangnya segel doa cahaya, kekuatan mantra terlarang Hell's Descent tiba-tiba berjuang untuk membebaskan diri dari penghalang 6 warna itu, ketika entitas yang dimaksud bergetar hebat. Pada saat ini, situasi di dalam 6 bola cahaya itu terlihat jelas. Masing-masing berisi 6 penyihir, membuat total 36 orang. Setiap bola berada di bawah pimpinan mage. Ini adalah segel kuat yang mereka tangani untuk dilepaskan. Jika mantra terlarang Hell's Descent berada di puncaknya, mereka mungkin belum tentu berhasil menyegelnya, tetapi setelah rangkaian penipisan terakhir, 6 dewa penyihir dari langkah ke-9 dan 30 Saint Magic Tutor dari langkah ke-8 bergandengan tangan untuk sementara tutup mantra terlarang.